Di awal film kita akan melihat seorang lelaki yang berjalan tanpa semangat seperti sedang menanggung beban hidup. Kita sebut saja nama lelaki ini dengan Jono. Di depannya tampak si ibu yang menyuruhnya untuk berjalan lebih cepat. Rupanya si ibu akan pergi ke luar kota, sedangkan Jono akan dititipkan ke teman ibunya. Sesampainya di depan rumah, si ibu langsung mengetuk pintu dan gak lama kemudian muncullah sesosok bidadari yang kecantikan dan kekayaannya mirip-mirip sama Mbak Siska Cole. Bidadari itu nggak lain dan nggak bukan adalah teman ibunya. Kita panggil saja namanya dengan Iem. Ia mengajak mereka masuk ke dalam dan menyuguhkan makanan pada ibu dan anak itu. Di sana, si ibu juga sempat memuji wajah Iem yang sangat glowing dan cantik seperti cewek-cewek TikTok. Sebelum si ibu pergi, Jono sempat mengejarnya karena ia nggak yakin bisa tinggal bersama Iem. Mungkin Jono takut kalau setiap bangun tidur, spraynya akan basah. Dan itu akan sangat memalukan bagi dirinya. Tapi si ibu meyakinkannya untuk tetap di sana dan singkat cerita si ibu pun pergi. Sementara itu, ia membantu Jono membawa barang-barangnya ke kamar. Tapi mata fucek boy yang satu ini malah langsung tertuju pada bakpao kembar Iem. Esoknya Jono menjalani aktivitas normalnya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di kota itu. Di sana, ia memiliki teman yang punya watak seperti kalian alias suka berpikir mesum. Kita panggil saja namanya dengan Kenzo. Sepulang kuliah, Jono sudah disuguhi dengan pemandangan tubuh bohai Iem yang sedang senam poco-poco. Melihat kedatangan Jono, Iem pun langsung menghentikan aktivitasnya dan menyuruh Jono beristirahat. Sedangkan Iem akan mandi terlebih dahulu. Jono yang otaknya mulai mesum pun mendekatkan telinganya ke pintu sambil membayangkan Iem yang sedang mandi. Esoknya, Jono kembali berkuliah bersama Kenzo. Dan sama seperti kalian, Kenzo pun mulai mengajaknya berburu pemandangan wanita cantik. Tapi ternyata Jono cuma berfokus pada gadis pink bernama Sari yang kelihatannya sangat lugu dan polos. Kenzo lantas mengusulkan pada Jono untuk mengajak Sari berkencan. Tapi Jono sepertinya masih ragu. Saat malam hari, Jono yang ingin mengambil air minum tiba-tiba dikejutkan dengan suara pemersatu bangsa. Karena kepo, ia pun mengintip dan ternyata ia melihat Iem yang sedang bercocok tanam dengan suaminya yang baru pulang dari luar kota. Esoknya ketika Jono akan berangkat ke kampus, ia nggak sengaja melihat jembatan gunung aktif kembar milik Iem. Dan seketika ia pun menjadi sakne. Pemandangan itu pun membuat Jono kepikiran sepanjang hari, bahkan ketika ia sedang bermain basket bersama Kenzo. Saat hari libur, Jono yang kepo dengan Iem pun mencoba mengikuti wanita yang baru saja pergi dengan taksinya itu. Hingga tibalah keduanya di sebuah toko baju. Di sana, Jono melihat Iem sedang bersama pria yang bukan suaminya. Parahnya lagi, keduanya masuk ke dalam ruang ganti baju yang sama. Waduh, tante-tante emang meresahkan ya. Jono pun ikut masuk ke ruang ganti baju di sebelahnya. Dan ia pun kembali mendengar suara-suara yang menandakan kalau si Iem sedang bercocok tanam. Saat malam hari, Jono menggunakan kamar mandi yang baru saja dipakai oleh Iem. Dan ternyata cancut wanita itu masih tertinggal di sana. Jono pun dengan usil langsung mengambilnya. Gak lama kemudian Iem datang untuk mengambil cancutnya yang ketinggalan. Tapi Jono malah menyembunyikannya di belakang punggungnya. Iem pun hanya bisa tersenyum melihat rudal Jono yang sudah berdiri kokoh. Usai mandi, Jono yang sedang mengambil minum dikejutkan dengan kedatangan Iem yang mengenakan pakaian transparan. Dan parahnya, Jono sengaja menyemburkan air ke baju Iem agar ia bisa semakin melihat jelas apa yang ada di balik baju itu. Dakjal ya emang. Setelahnya ia mengajak Jono berbelanja kebutuhan rumah tangga. Saat itu Jono sempat dibuat deg-deg ser ketika Iem menaikkan kakinya ke paha Jono. Ketika mereka pulang ternyata suami Iem sudah menunggu dengan wajahnya yang galak. Saat makan malam pun suami Iem terlihat gak menyukai keberadaan Jono di rumahnya. Iya wajar sih ya. Setelah makan malam, Jono kembali ke kamarnya untuk bermain FF. Di tengah permainan, Jono merasa haus dan akhirnya ia pun turun ke bawah. Di sana, ia malah melihat Iem sedang teler karena kebanyakan minum jamu pegelinu. Sepertinya, Iem sedang memiliki masalah dengan suaminya. Jono lantas membantu Iem berjalan ke kamar dan menidurkannya di kasur. Sempat terlintas di pikiran Jono untuk sekalian menggenjotnya. Tapi karena Jono masih takut, ia pun mengurungkan niatnya. Tapi sejak saat itu keduanya menjadi semakin dekat. Bahkan Iem pernah membantu Jono membersihkan telinganya. Tapi karena Jono udah gak kuat menahan rudalnya, ia pun cepat-cepat menarik tubuhnya dari pangkuan Iem.
Esoknya, Jono dan Kenzo pergi berkencan dengan Sari beserta kawan-kawannya. Di sana, Kenzo membocorkan kalau Jono menyukai Sari. Dan baik Sari maupun Jono pun sama-sama terlihat malu-malu mendengarnya. Saat malam hari, Jono yang baru saja pulang kembali mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar Iem. Karena suami Iem sedang di luar kota, Jono pun kepo dengan si lelaki yang menggenjot Iem. Ia lantas mengintip lewat pintu kamar Iem yang gak tahu kenapa sering banget dibuka seperti sengaja ingin menunjukkan kalau dirinya sedang bergenjot Ria. Dan ternyata Iem sedang bercocok tanam dengan pria yang dilihatnya di toko baju. Esoknya, Jono yang kesal pun memilih menyalurkan fantasinya pada video asik-asik. Tapi saat ia sedang anget-angetnya, si Iem malah masuk ke kamarnya. Melihat Jono yang sedang sibuk, Iem pun memilih pergi dari sana. Sepulang kuliah, Jono masuk ke kamarnya dan bersiap untuk beristirahat. Dan tanpa disangka, Iem juga masuk ke sana dan langsung mengajaknya bercocok tanam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Jono pun tiba. Mari kita coba. Saking senangnya, Jono pun membelikan hadiah untuk Iem. Tapi sayangnya, sesampainya di rumah, ia malah melihat Iem sedang bercocok tanam dengan pria langganannya. Karena kecewa, Jono pun langsung mengemasi barangnya dan berniat pergi dari sana. Tiba-tiba ia masuk ke kamarnya dan Jono pun sontak menghinanya serta mengatainya sebagai penjual serabi lempit. Karena gak terima, Iem pun langsung menamparnya dan memberinya uang. Tapi Jono malah melempar uang itu dan pergi dari sana menuju ke kos Kenzo. Sesampainya di kos Kenzo, lelaki itu gak membiarkannya masuk. Karena rupanya ia baru saja bercocok tanam dengan seorang wanita embul. Sejak saat itu, Jono pun gak pernah kembali ke rumah Iem. Ia juga berusaha melupakan Iem dan fokus pada Sari yang ternyata juga menyukainya. Keduanya pun berjanji ala-ala remaja yang baru kasmaran kalau mereka akan setia sehidup semati seranjang. Dan film pun berakhir.